Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rajesa Arya Widana. Pada video kali ini kita akan membahas secara sederhana mengenai bukti audit atau audit evidence. Oke, jadi langsung saja ya teman-teman. Yang pertama itu adalah pengertian bukti audit. Nah, jadi di sini apa sih sebenarnya bukti audit itu? Nah, jadi bukti audit itu adalah informasi yang dikumpulkan auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan standar audit atau SA 500 di Indonesia. Bukti juga harus cukup dan tepat agar dapat mendukung opini auditor terhadap kelayakan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, jadi kemudian itu ada jenis-jenis dan bukti audit. Jadi bukti audit itu bisa dikategorikan berdasarkan sumber dan sifatnya. Itu bisa berdasarkan sumbernya, dan bukti juga dapat berupa bukti eksternal, internal, dan juga campuran antara kedua bukti tersebut. Jadi berdasarkan sifatnya, bukti ini mencakup dokumentasi, fisik, konfirmasi pihak ketiga, prosedur analitis, observasi, wawancara, dan perhitungan ulang. Nah, jadi setiap jenis ini memiliki tingkat keandalan yang berbeda ya teman-teman. Berikutnya adalah karakteristik bukti audit yang baik. Nah, jadi karakteristik bukti audit yang baik itu, bukti audit itu harus cukup dalam jumlah, tepat dalam kualitas, andal dari sumber terpercaya, dan serta yang paling penting adalah relevan dengan asersi laporan keuangan. Nah, jadi bukti eksternal itu akan lebih andal dibandingkan dengan bukti internal, dan auditor itu harus memperoleh bukti yang memungkinkan penilaian akurat terhadap kewajaran dalam laporan keuangan. Jadi ada standar audit yang mengatur bukti audit di Indonesia. Jadi dalam hal ini, bukti audit itu diatur dalam standar audit 500 yang mewajibkan bukti cukup dan tepat. Standar audit 505 itu membahas konfirmasi eksternal, sedangkan standar audit nomor 520 itu mengatur prosedur analitis. Standar ini juga memastikan auditor untuk menggunakan metode yang sesuai untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti guna mendukung opini yang audit yang akurat. Oke. Jadi kesimpulannya itu adalah bukti audit itu berfungsi sebagai dasar dalam menilai laporan keuangan. Auditor itu juga harus memperoleh bukti yang cukup dan berkualitas sesuai dengan standar akuntansi nomor 500. Dengan metode yang tepat, auditor itu dapat memberikan opini yang andal, meningkatkan transparansi keuangan, dan yang paling penting adalah memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian saja pembahasan singkat kita mengenai materi pada hari ini. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.